warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat siang semuanya. Siang. Oke. Sebelumnya saya mau mengucapkan terima kasih karena teman-teman sudah mau datang untuk kita melaksanakan konseling kelompok pada siang hari ini. Nah, setelah lama tidak bertemu, semoga di pertemuan kali ini kita tetap dapat melaksanakan kegiatan proses pelaksanaan belajar kita sebagaimana dulu sebelum pandemi ya teman-teman ya. Nah, sebelum melaksanakan kegiatan konseling kelompok pada siang hari ini, ada baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan teman-teman masing-masing. Berdoa dipersilakan. Berdoa selesai. Nah, sebelumnya saya mau menjelaskan nih bahwa kegiatan kita pada siang hari ini adalah konseling kelompok. Nah, sebelumnya teman-teman sudah tahu belum konseling kelompok apa? Belum. Mungkin ada yang udah tahu? Belum tahu ya teman-teman ya. Oke, baik. Konseling kelompok adalah proses penyelesaian permasalahan individu yang mana permasalahan tersebut dibahas di dalam dinamika kelompok untuk mendapatkan solusi terbaik. Jadi permasalahan seseorang nih kita bahas secara sama-sama di dalam kelompok untuk pengentasan permasalahan. Tujuannya itu tadi untuk mendapatkan solusi, untuk mendapatkan jalan keluar dari permasalahan individu atau pribadi di dalam dinamika kelompok. Nah, adapun asas-asas yang kita gunakan, sebenarnya saya jelaskan dulu ya cara-cara. Oke, ada 4 cara dalam pelaksanaan konseling kelompok ini. Yang pertama yaitu ada tahap pembukaan, di mana seperti tadi kita membuka, kita berdoa. Dan yang kedua itu ada tahap peralihan. Di tahap peralihan ini kita mendiskusikan pembahasan apa yang akan kita jawab, permasalahan siapa yang bakal kita bahas di pertemuan konseling kelompok pada siang hari ini. Dan yang ketiga adalah kegiatan, di mana proses inti atau proses pelaksanaannya konseling kelompok dibahas secara tuntas. Dan yang terakhir adalah tahap pengakhiran atau penutup, di mana setelah kita mendapatkan hasil dari konseling kelompok yang kita laksanakan pada siang hari ini. Oke teman-teman, di dalam pelaksanaan ini kita memiliki asas-asas. Yang pertama itu asas kerahasiaan, di mana teman-teman kita harus menjaga rahasia kita, apa yang kita bicarakan, apa yang kita diskusikan di dalam konseling kelompok ini cukup kita saja yang tahu. Permasalahan yang ada di dalam konseling kelompok ini cukup kita yang ada di dalam dinamika kelompok ini saja yang tahu. Dan yang kedua adalah kesukarelaan, di mana teman-teman tidak merasa keberatan, di mana teman-teman tidak merasa terbebani untuk hadir ke sini untuk membantu teman-teman kita yang sedang menghadapi masalah. Dan yang ketiga kekinian, bahwa permasalahan ini adalah permasalahan yang dihadapi sekarang, bukan permasalahan yang dulu. Jadi teman-teman harus menyesuaikan ketika teman-teman memberikan saran, solusi terbaiknya harus menyesuaikan keadaan sekarang. Dan yang keempat adalah keterbukaan. Nah, di mana teman-teman membuka atau menceritakan secara terbuka permasalahan yang teman-teman hadapi agar kita memberikan solusi sesuai dengan apa yang teman-teman butuhkan. Nah, mungkin itu asas-asas bimbingan konseling kelompok. Nah, sebelum lebih jauh teman-teman, ada baiknya kita perkenalan dulu. Mungkin ada yang lupa namanya, ada yang belum kenal, karena kan ini ada dari 2 kelas ya teman-teman. Nah, untuk perkenalan nama kita menggunakan serangkaian nama. Dimulai dari saya dulu. Perkenalkan, saya Rosdiah Mereka, program studi bimbingan konseling semester 3 Universitas Bengkulu. Selanjutnya perkenalan nama, rangkaian nama sampai ke sini. Oke, dari tadi. Perkenalkan, nama saya Amalia Hidayah dari program studi bimbingan dan konseling kelas 3B. Oke, selanjutnya Raka sebutkan nama saya, nama Amal, nama. Halo Rika. Halo. Saya perkenalkan, saya Aditya dari mahasiswa bimbingan konseling semester 3B. Oke, baik. Selanjutnya Halo Raka. Rika. Halo Rika. Halo Ya. Amalia. Halo Raka. Oke. Perkenalkan, nama saya Asko dari prodi bimbingan konseling semester 3. Oke, baik. Selanjutnya Halo Rika. halo Fikri. Halo Amalia ya. Halo. Amalia. Raka ya. Riko. Perkenalkan, nama saya Cikri dari program studi bimbingan konseling kelas A. Oke, kelas A ya. Oke,
baik. Nah, kita sudah perkenalan nama, udah saling mengenal kayak gitu kan. Nah, jadi kita sudah melaksanakan nih tahap pembukaan. Kita sudah tahu tujuan konseling kelompok, kita udah tahu asasnya, kita sudah tahu nama teman-teman dalam kelompok ini. Jadi kita beralih ke tahap peralihan. Nah, di dalam tahap peralihan ini saya mau menanyakan, apakah teman-teman dalam kelompok ini sudah siap untuk melaksanakan konseling kelompok kita pada siang hari ini? Ya. Oke, teman-teman sudah menyatakan siap. Jadi ketika konseling kelompok nanti berlangsung, diharapkan yang handphonenya berbunyi tolong diabaikan dulu, dibalas nanti, atau ada keperluan mendadak tolong ditunda dulu sampai kegiatan kita selesai. Nah, teman-teman, jadi gimana? Saya mau menanyakan nih permasalahan teman-teman secara individu, permasalahan apa yang teman-teman hadapi. Jadi biar nanti akan kita bahas dalam konseling kelompok ini. Karena kan konseling kelompok ini kan membahas permasalahan individu ya. Nah, jadi dimulai dari Amalia dulu. Kira-kira permasalahan yang Ama hadapi sekarang apa sih? Biar bisa kita selesaikan nih di dalam dinamika konseling kelompok. Ya, jadi gini Kak, jadi kan sekarang kita itu belajarnya atau sekolahnya itu sistem daring kan. Iya. Jadi saya itu mengalami sulit memahami pelajaran yang diberikan dosen melalui daring. Jadi menurut kakak itu bagaimana cara saya menyikapi masalah yang saya alami? Dan terima kasih. Selanjutnya dari Rizky Raka. Kalau dari saya mengalami kesusahan atau kesulitan dalam membagi waktu saya dalam melakukan hobi dan perkuliahan yang saat ini daring. Jadi waktunya sering tidak sinkron gitu. Oke, baik. Selanjutnya dari Anandariko. Masalah dari saya itu kayaknya susah tidur. Terus kalau bangun itu susah, jadi membuat saya itu sering sekali terlambat kuliah. Oke, baik. Tidur dan susah bangun ya. Oke, selanjutnya yang terakhir nih Fikri. Kalau masalah saya itu saya itu ngerasa kayak salah jurusan pada semester 3. Nah, yang saya mau tanyakan itu gimana sih solusinya buat saya gitu. Kan saya itu udah semester 3 ngambil jurusan ini, padahal saya nggak nyaman, banyak juga mata kuliah yang ngulang gitu. Oke, Karena iya. nggak ada kenyamanan. Karena nggak ada kenyamanan kayak gitu ya. Nah, jadi teman-teman sudah menyampaikan semua nih permasalahan pribadi, permasalahan teman-teman yang mungkin berat sekali bagi teman-teman kayak gitu kan. Tapi ya kita harus memilih nih permasalahan siapa yang harus segera kita tangani dulu, harus kita atasi dulu. Permasalahan terberat siapa nih kira-kira? Keputusan yang akan kita bahas pada konseling kelompok siang hari ini. Dari Ama dulu, apa Raka dulu, apa Anandariko, apa si Fikri dulu? Menurut saya dari Fikri dulu. Dari Fikri dulu. Kalau Riko gimana? Fikri. Kalau Ama? Ya, kalau kayaknya dari pikiran. Oke, berarti dari Fikri dulu ya. Kita bahas permasalahan Fikri. Fikri mengemukakan bahwa Fikri mengalami merasakan salah jurusan kayak gitu kan, dimana Fikri melihat bahwa sering ulang di mata kuliah kayak gitu ya, padahal sekarang sudah semester 3. Nah, jadi teman-teman, dari permasalahan skripsi Fikri ini, jadi gimana kita sahkan untuk masuk ke tahap kegiatan? Oke, baik. Kita mau masuk ke tahap kegiatan, di mana kita akan membahas permasalahan si Fikri. Fikri mengalami permasalahan merasakan salah jurusan, sedangkan dia sudah memasuki semester 3. Dia merasakan bahwa dia sudah sering ngulang, dia mendapatkan nilai yang rendah dan malas-malasan untuk melaksanakan perkuliahan. Nah, topik ini sangat penting ya teman-teman untuk kita bahas, karena tidak hanya sekarang, mungkin nanti akan banyak lagi si Fikri yang lain mengeluhkan permasalahan yang sama. Ada yang salah jurusan, ada yang bingung memilih jurusan kayak gitu. Ini sangat penting sekali teman-teman. Nah, jadi saya mau menanyakan nih, kira-kira dari teman-teman semua, apa solusi terbaik untuk Fikri? Nah, sebelumnya kita tanya dulu si Fikri ini,
susahnya di mana, permasalahannya itu di mana, kenapa sampai Fikri merasakan salah jurusan? Baik ya, saya sedikit menjelaskan kenapa saya bisa merasa seperti itu. Jadi dari pertama kuliah itu saya memang tidak niat untuk di jurusan ini. Itu hal yang pertama. Karena saya itu niatnya di kedokteran sama di pokoknya di dunia kesehatan. Nah, saya tidak tahu mengapa saya bisa masuk ke sini. Kalau diomong ikut-ikutan teman, saya nggak ikut-ikutan teman. Orang tua menyarankan pun tidak. Nah, tapi ketika di pemilihan jurusan untuk masuk kuliah itu saya nggak sengaja kecentang kayak gitu. Nah, tapi karena memang lulus, nah saya daripada saya nggak kuliah ya, saya mikirnya saya jalani aja. Tapi ketika saya kuliah dan sudah menjalani sudah beberapa tahun gitu, sudah beberapa semester, nah mulailah saya berpikir bahwasannya jiwa saya tidak di sini. Gitu. Oke, mungkin teman-teman sudah mendengar ya dari Fikri, dari permasalahan yang Fikri hadapi. Nah, sekarang saya mau tanya dulu nih dari anggota kelompok kita, dari Ama. Kira-kira nih, menurut Ama, apa yang harus Fikri lakukan dari tanggapan Ama terhadap permasalahan Fikri? Menurut saya sih karena ini sudah terjadi di semester atas, jadi ya ikuti kata hati saja gitu kan. Dari hati terdalam Fikri itu maunya kemana gitu. Kalau memang sudah tahu, sudah kepalang jalan gitu ya lanjut aja lebih baik gitu. Oke, selanjutnya dari si Raka. Menurut saya sebelum Fikri mengambil keputusan, sebelum Fikri mengikuti apa kata hatinya, ada baiknya Fikri mendiskusikan dengan orang-orang terkait seperti orang tuanya, kakak-kakaknya, atau saudara-saudaranya yang lebih berpengalaman. Itu menurut saya. Oke, baik, bagus sekali ya saran dari Raka. Selanjutnya dari si Riko, gimana kira-kira Riko? Menurut saya Fikri ini segera pindah jurusan sesuai dengan minatnya. Gimana pindah jurusan sesuai dengan minatnya. Oke, baik Fikri, teman-teman anggota kelompok sudah memberikan saran terbaiknya. Jadi saya mau menanyakan lagi nih sama Fikri. Kira-kira nih, apakah lebih dominan ke nyamannya atau ketidaknyamannya? Dari hati Fikri yang terdalam. Kalau dari dalam hati itu kayak gimana ya, kayak mut-mutan kayak gitu. Nah, ketika misalnya ngulang gitu, itu sudah pasti ya ke dominan ke lebih tidak nyamannya. Tapi kadang-kadang kan ibaratnya kalau kita di jurusan itu kadang nyaman dengan orangnya tapi tidak dengan pembelajarannya. Ada juga yang nyaman dengan pembelajarannya tapi tidak nyaman dengan orang-orang di dalamnya. Nah, yang saya rasakan itu kayaknya 45% nyamannya dan 55% tidak nyaman. Berarti lebih dominan ketidaknyamanan. Oke, betul seperti apa yang dikatakan Ama tadi, bahwa Fikri harus lebih merasakan mengikuti kata hati Fikri di mana gitu kan. Nanti ketika Fikri sudah mengikuti kata hati, Fikri akan menemukan titik di mana Fikri akan mengikuti sesuai minat dan kemampuan Fikri, minat dan bakat yang Fikri miliki, sehingga Fikri bisa mengembangkan. Tetapi untuk itu Fikri tidak bisa melakukannya sekarang, karena setiap apa yang diambil itu harus dipikirkan matang-matang. Maka seperti yang Raka katakan tadi, harus adanya kontribusi orang tua, harus adanya diskusi sama orang tua terlebih dahulu sebelum mengambil tindakan lebih lanjut, karena ini permasalahan yang serius gitu. Jadi keputusan di tangan Fikri gitu. Sekarang kan sudah semester 3, udah tanggung kan kalau mau ngulang. Tetapi betul seperti apa yang dikatakan si Riko tadi, bahwa kalau kita tidak nyaman dan kita enggan, malas-malasan untuk melaksanakan ini, takutnya ini hanya akan menjadi bumerang untuk Fikri di masa yang akan datang. Fikri tidak mendapatkan hasil apapun dari jerih payah Fikri melaksanakan kuliah di masa yang mendatang kayak gitu kan. Sekarang aja udah malas-malasan, udah mata kuliah udah banyak yang ngulang kayak gitu kan. Padahal baru semester 3, baru semester awal kayak gitu. Sebelum terlambat, itu adalah
keputusan tetap di tangan Fikri, tapi teman-teman sudah memberikan solusi terbaik kayak gitu kan. Dimana Fikri harus pikirkan nyamannya Fikri di mana, potensi Fikri di mana, bakat Fikri di mana, di sanalah Fikri harus kembangkan dari sekarang karena belum terlambat. Tapi balik lagi, seperti kata Ama tadi, kalau misalkan hati Fikri tetap pengen lanjut dan merasa mampu, Fikri harus kuatkan lagi, harus lebih semangat lagi, harus jadi tantangan lagi, di mana Fikri tidak minat tetapi Fikri tetap mampu melaksanakan ini dengan baik, kuliah ini dengan baik kayak gitu. Nah, jadi gimana teman-teman? Apakah teman-teman masih ada yang mau menambahkan? Cukup. Oke. Sebelum kita mengakhiri kayak gitu kan, kita ada di tahap selingan, dimana kita kan udah di semester akhir nih. Jadi saya ada permainan ya teman-teman, dimana kita bisa menguji kemampuan kita sebatas mana dalam mata kuliah bimbingan kelompok. Nah, jadi teman-teman, ini dinamakan putar botol. Oke. Nanti botol ini akan diputar, dia berhenti ke arah siapa, berarti orang itu yang akan menjawab. Oke, mengerti teman-teman? Nanti setelah mendapatkan orangnya, nanti botol itu akan diputar lagi, dia akan menjawab pertanyaannya mana. Ketika dia tidak mampu menjawab, berarti dia dapat hukuman. Hukumannya boleh nyanyi, boleh nari, atau boleh traktir kita semua. Oke. 1, 2, 3. Kecuali saya ya, saya nggak ikut main ya. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Si Riko. Oke. Riko dapat pertanyaan apa ya? Kita putar lagi 1. 1, 2, 3. Oh, dapat apa perbedaan BKP dan KKP? Oke, jadi dari Riko nih, apa perbedaan BKP dan KKP? Oke, BKP itu membahas tentang tugas-tugas atau topik bebas, sedangkan KKP itu membahas suatu permasalahan individu. Oke, bisa diterima teman-teman? Betul nggak teman-teman? Bisa. Oke, betul ya. Masih betul. Oke, kita lanjut lagi. Kira-kira siapa ya teman-teman? 1, 2, 3. Ama. Oke, dari Ama dapat apa nih? Piring cantik. Sebutkan asas-asas bimbingan dan konseling. Asas kerahasiaan, asas kenormatifan, asas kekinian, asas keterbukaan, asas kesukarelaan. Udah cukup? Udah. Oke, udah. Itu udah dianggap betul ya teman-teman karena udah lebih dari setengah. Oke, karena belum ada yang kalah, kita putar botol 1 kali lagi. 1, 2, 3. Aduh, belum. 1, 2. Oh, Raka. Kira-kira Raka dapat apa nih? 1, 2, 3. Nah, Sebutkan tahapan-tahapan bimbingan dan konseling kelompok. Tahap pembentukan, tahap peralihan, tahap selingan, tahap evaluasi dan tahap kegiatan. Oke, salah. Raka nyanyi. Oke, Raka nyanyi. Nyanyi apa teman-teman? Ini apa? Oke, nyanyi. pali-pali. Yuk, nyanyi apa aja? Yuk, mempersingkat waktu, Raka silakan nyanyi. Balonku ada 5, rupa-rupa warnanya, merah putih kelabu, merah muda dan biru. Yeay. Nah, jadi kita sudah, itu adalah tahap selingan. Jadi teman-teman kalau mau pakai game ini di ice breaking atau di mana, ini bisa dijadikan game untuk selingan ya teman-teman. Nah, jadi itu kita udah melaksanakan tahap kegiatan ya teman-teman. Nah, jadi kira-kira gimana? Masih ada yang mau menambahkan? Apakah cukup di sini? Suka. Oke. Jadi kita masuk di tahap keempat, yaitu tahap pengakhiran. Nah, jadi saya mau dengar nih dari teman-teman kesimpulan, kesan dari kegiatan yang telah kita laksanakan ini, terutama dari si Fikri dulu nih, si pemilik masalah. Kira-kira gimana? Apakah
dengan konseling kelompok ini sedikit membantu Fikri? Apakah kesan yang Fikri rasakan dalam pelaksanaan konseling kelompok seperti ini? Kalau menurut saya sih, saya lebih tahu ya dari sudut pandang teman-teman saya, dari Iya. si Ama ya namanya, Iya. si Raka sama si Riko. Ibaratnya kan kalau di luar dari bimbing kelompok ini kan jarang-jarang kayak gitu. Iya, Nah, heeh. jadi kalau kita di sini kita lebih tahu, dapat ilmu, saya juga bisa mempertimbangkan dengan pendapat-pendapat mereka tadi, bagaimana saya ke depannya gitu. Lebih banyak yang manfaatnya. Nah, kira-kira dari si Riko nih, kira-kira gimana? Sangat bermanfaat Sangat bermanfaat ya? karena kita bisa mendengarkan masalah sama lain terus memberikan solusinya. Oke, dari si Raka nih. Ya, menurut saya konseling kelompok seperti ini juga sangat bermanfaat karena dapat membantu pemecahan masalah kita secara kelompok, bukan hanya pemikiran kita pribadi. Dari Ama nih, kira-kira nih. Ya, kalau menurut saya penting adanya dilakukan konseling kelompok ini, yaitu kita secara terbuka gitu ya, sesuai dengan asasnya tadi, menceritakan dengan rasa percaya kita kepada teman-teman yang ada di kelompok ini. Oke, baik ya teman-teman. Ternyata banyak sekali manfaat dari dilaksanakan konseling kelompok ini. Kita tidak hanya dapat membantu teman kita menyelesaikan permasalahannya, tetapi kita juga belajar bertoleransi, belajar menghargai pendapat sesama, belajar berbicara kayak gitu ya teman-teman. Semoga konseling kelompok ini bermanfaat untuk kita dan khususnya untuk Fikri. Semoga solusi yang diberikan teman-teman tadi bisa dilaksanakan, bisa membantu Fikri kayak gitu. Nah, jadi saya mau membahas nih kira-kira kapan kita bakal mengadakan kegiatan konseling kelompok lanjutan seperti ini, karena ini sangat penting sekali teman-teman untuk membantu kita mengentaskan permasalahan pribadi kita. Mungkin minggu depan ya teman-teman. Ya, Oke, mungkin minggu depan kita bisa meluangkan waktu kita bisa ganti tempat kita di mana kayak gitu. Kita akan konfirmasi di WhatsApp group kita. Nah, jadi sampai disinilah kegiatan konseling kelompok kita pada siang hari ini. Saya mengucapkan terima kasih yang sebanyak-banyaknya karena teman-teman sudah meluangkan waktu untuk melaksanakan konseling kelompok pada siang hari ini. Dan semoga apa yang kita laksanakan, apa yang kita berikan pada siang hari ini bermanfaat untuk kita dan bermanfaat untuk kita. Sebelum mengakhiri kegiatan konseling kelompok kita pada siang hari ini, ada baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dipersilakan. Berdoa selesai.